Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom dalam kegiatan diskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan video headline news mengenai percepatan validasi 33 juta data penerima bansos. Mengingat ada temuan 45% data yang tidak tepat sasaran di tahun 2025. Mari kita bedah menurut pandangan atau perspektif teman-teman mengenai akuntabilitas dan anti korupsi pada video tersebut. Sebelumnya, mari kita simak dulu video berita mengenai penerima bansos ya. Biar teman-teman ada gambaran. Sosial Republik Indonesia mulai memperkuat proses ground check atau pengecekan langsung ke rumah-rumah penerima bantuan sosial. Langkah tersebut terpaksa diambil karena ditemukan data 45% bansos pada tahun 2025 tidak tepat sasaran. Pernyataan ini ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Gusipul datang dalam rangka konsolidasi pematangan data tunggal sosial ekonomi nasional bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga para pendamping PKH. Gusipul mengatakan ground check saat ini diperluas dengan menyasar 33 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial di seluruh Indonesia. Pendamping PKH yang berada di desa saat ini diminta langsung turun ke rumah-rumah warga untuk validasi kondisi real ekonomi para penerima. Sipul juga menegaskan pengecekan langsung terbukti efektif, sebab pada saat pandemi COVID-19, cara tersebut mampu verifikasi 12 juta keluarga penerima manfaat dengan hasil sekitar 2 juta keluarga dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Dan kan itu data yang disajikan oleh Dewan Ekonomi Nasional, dan itu kita tindak lanjuti dalam berbagai langkah-langkah nyata sesuai arahan Presiden, karena Presiden ingin juga kita bekerja dengan data yang memang sesuai kenyataan di lapangan. Banyak yang kita lakukan. Satu, kita lakukan ground check. Kita datengin ada 12 juta keluarga penerima manfaat seluruh Indonesia yang kita datangi ke rumahnya, diajak dialog gitu. Ternyata hampir 2 juta yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria dari 12 juta ini. Lalu kita juga melakukan kerjasama dengan daerah untuk memberikan hasil untuk mendatangi penerima manfaat itu secara cepat pada 33 juta keluarga penerima manfaat. Terus jadi semua dalam rangka untuk supaya data kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Baik, lihat dari video tersebut, mohon untuk teman-teman memberikan masukan ataupun pandangan terhadap video tersebut. Mangga dipersilakan untuk teman-teman. Izin, Mas Rida. Ya, menarik sekali ya dari video tersebut. Di sini dapat kita lihat adanya aspek akuntabilitas outcome itu sangat menonjol, di mana Kemensos tidak hanya mempertanggungjawabkan serapan anggarannya, tapi juga ketepatan sasarannya. Poin utama di sini yaitu kita melihat adanya validasi melalui ground check 33 juta rumah adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif. Angkanya itu 45% penerima bansos tidak tepat sasaran. Ini sangatlah besar. Ini menunjukkan masalah serius dalam penerapan nilai akuntabilitas, baik dari sisi pemerintah sebagai penyalur maupun masyarakat sebagai penerima. Ini menunjukkan sistem pengawasan di tahun sebelumnya yang masih sangat lemah. Di sini kita patut memberikan apresiasi terhadap Kemensos karena dengan nilai akuntabilitasnya berani mengungkapkan data pahit demi perbaikan.
Baik, terima kasih Dokter Nina atas pandangannya. Mungkin dari kesimpulan Dokter Nina, pandangan Dokter Nina, eh, tahun ini lebih transparansi ya terhadap penyaluran bansos dibanding tahun kemarin. Untuk teman-teman yang lain, boleh untuk berpendapat pandangan teman-teman. Izin Mas Rido, saya ingin menambahkan dari sisi anti korupsinya. Jadi kan data yang tidak valid itu adalah pintu masuk korupsi. Makanya dengan adanya integrasi ke DTSEN, kita menutup celah dari penerima fiktif atau titipan. Terus di video kan tadi disebutkan ya, pendamping PKH harus turun langsung. Nah, di sini pentingnya integritas agar pendamping tidak bermain mata dengan oknum desa untuk meloloskan warga yang sebenarnya mampu. Oke, Mas Yogi, betul ya, bahwa memang banyak di lapangan terdapat data ganda ya, atau integritas yang kurang baik lah ya. Betul, Mas Yoga. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya, Data yang lebih teliti dan lebih real dengan keadaan di lapangan. Oke, teman-teman yang lain ada pendapat lagi? Persilakan. sih Pak Yuki, Pak Rida. Ya, saya setuju ya dengan yang disampaikan oleh dokternya dan Pak Yogi tadi. Eh, dan apa DTSN yang sekarang ini kan salah satu bentuk dari perbaikan dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau dulunya itu setiap kementerian, setiap lembaga itu punya data kemiskinan masing-masing. Kalau kita ingat dulu kita punya DTKS dan kementerian yang lain, yang lain, bahkan Pemda itu punya data kemiskinannya sendiri. Gitu. Dan sekarang ini disatukan di DTSEN agar tidak tumpang tindih gitu ya. Nanti ada yang dapat double, bahkan ada yang nggak dapat itu kan tidak kita harapkan. Dan tapi ini ya, karena amanat undang-undang itu eh, tahun 13, nomor 13 tahun 2011 bahwa data itu harus dilakukan verifikasi dan validasi berkala. Dan untuk validasi 33 juta keluarga ini ya, ini kan cukup berat. Jadi kita perlu kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti Dinsos, BPS, pendamping PKH untuk ya ground check itu tadi. Dan ini sesuatu yang baik dan salah satu bentuk dari penerapan akuntabilitas dan juga anti korupsi. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih Mas Rijal atas pendapatnya dari sisi hukum atau landasan hukumnya ya. Dari Ini Mas, teman-teman yang lain, ya, izin gimana? Mas Frida, Ya, boleh, izin boleh. potong untuk tadi kan saya mencatat ada satu hal ya, disebutkan di video bahwa saat pandemi dari 12 juta data itu 2 juta ternyata tidak layak ya. Berarti kan ada potensi nih kerugian negara yang besar dan tidak dicek ya. Terus bagaimana sih kalau dari teman-teman melihat peran teknologi ini untuk apa pengaruhnya terhadap bansos seperti pengecekan dengan DTSEN dan yang lainnya itu gimana? Tadi Mas Rizal ya yang bahas Oh, iya. untuk DTSEN-nya gitu ya. Ya, perihal ini berarti ya, DTSN ya. Iya. Oke. Mas Yogi tadi ngebahas perihal DTSN, coba ditambahkan lagi. izin sebelumnya dari pertanyaan Mbak Uki tadi, sebenarnya teknologi DTSN itu hanya alat, tapi ground check itu baru verifikasi finalnya. Jadi, makanya kita akan melakukan, tadi kan di video disebutkan akan melakukan ground check kembali ya. Jadi akuntabilitas publik terpenuhi jikalau masyarakat juga bisa memantau siapa saja nih
yang menerima bantuan di desa mereka biar lebih jelas transparansi. Paling- Ya, jadi lebih lebih transparansi mungkin ya dari yang masuk dijelaskan itu agar masyarakat tadi paham dan jelas perihal pemberian bansos dan data sosial ekonomi nasional. Baik, yang lain ada yang mau menambahkan mengenai pertanyaan dari Mbak Bernadine? Mungkin sedikit tambahan gitu ya. Jadi dari DTSN ini kan tidak hanya eh, satu dua aspek yang dimasukkan ke dalam data teknologi DTSN ini. Jadi eh, ini yang mengambil data kan dari BPS. Jadi dari BPS itu menarik banyak data seperti jumlah tanah yang dimiliki, bahkan sampai jumlah daya listrik di rumah gitu, ataukah di keluarganya apakah ada yang kerja sebagai karyawan. Kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya gitu. Yaitu digunakan untuk membantu itu tadi, untuk memetakan apakah orang itu benar-benar berhak atau tidak gitu. Tapi ya tetap ground check ini tetap penting karena beberapa hal kayak gitu kan bisa apa ya dimanipulasi. Jadi untuk akuntabilitas dan anti korupsinya ini ya kita butuh untuk pengecekan langsung ke lapangan. Salah satu contoh penerapan bukti dari uh, bahwa Kemensos ini untuk menerapkan akuntabilitas dan anti korupsinya dengan ground check tadi. Mungkin Betul. itu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Udah lengkap ya mengenai DTSN ini. Jadi akuntabilitas itu bukan sekedar laporan di atas kertas, tapi kesesuaian data dengan realita di lapangan, yaitu dengan cara ground check ya. Untuk pertanyaan Mbak Bernadine, apakah ada yang mau ditanggapi lagi nggak dari teman-teman yang lain? Sebelum nanti saya simpulkan. Terima kasih, Mas Rida. Izin menambahkan, sebenarnya dengan ada sistem digitalisasi ini cukup baik ya untuk masyarakat sebenarnya. Sebenarnya ini salah satu bentuk transparansi. Jadi ketika ada salah satu masyarakat yang melihat mungkin ada tetangganya yang ternyata cukup tidak memenuhi sebenarnya untuk menerima bansos, dia bisa langsung melapor sebenarnya untuk penyesuaian data ini. Jadi sistem digitalisasi ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk masyarakat ya, baik masyarakat maupun kita dari segi administrasi pemerintahan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Dr. Nina atas pendapatnya. Jadi kurang lebih dari teman-teman hampir sama ya pendapatnya mengenai DTSN ini. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai pembahasan kita hari ini? Atau dicukupkan saja? Sepertinya cukup ya Mas Rida ya. Cukup. Oke, baik ya. Baik, sedikit saya simpulkan bahwa anti korupsi dilakukan dengan cara membenahi sistem dulu, yaitu sistem DTSN untuk menghilangkan celah manipulasi atau data ganda ya. Sinergi antara pusat, daerah, dan pendamping lapangan adalah kunci keberhasilan program ini. Jadi, eh, akuntabilitas seperti yang tadi sudah teman-teman jelaskan, bukan sekedar laporan, tetapi bukti nyata realitas ke lapangan. Terima kasih. Demikian berakhirlah sudah rangkaian kegiatan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.